Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw bi haramin, rawahu Dawud. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas beberapa nikmat yang telah disampaikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam, yang harus kita pertahankan dan kita tingkatkan agar menjadi imanan yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, yaqinan shadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan dzakiran, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban, wa taubatan nasuha, wa taubatan qabla al-maut, wa rahatan indal maut, wa maghfiratan al-maut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Pada tuan rumah Mas Arifudin ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi pada tuan rumah keluarga. Juga kepada kita semuanya yang telah berada di sini hadir untuk menjalankan tugas yang wajib bagi kita, karena thalabul ilmi merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Di samping kewajiban juga jalan menuju ke surga. Maka bersyukurlah kita berada di tempat ini, dan kita harus menyadari bahwa surga itu memang diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat atau nafsu. Kufatin nar bis syahwat, kufatil jannah bil makarih, wa kufatin nar bis syahwat. Harus kita sadari, maka bagaimanapun kita harus berusaha untuk senantiasa di jalan Allah, jalan menuju surga ini. Mudah-mudahan betul-betul kita akan sampai kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, untuk menjaga dari hal-hal yang menuju kepada kemaksiatan atau kepada neraka, ya tentunya kita bekali dengan ilmu. Karena sudah jelas dalilnya bahwa setiap yang kita kerjakan itu harus didasari dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Nah, pada malam hari ini bahasanya adalah bab 3 APT jilid 3 tentang pengobatan alternatif. Dulu pernah dibahas ya di masjid oleh Ustaz Hamdan. Masih ingat apa enggak? Masjid itu. Iya. Iya. Tahun kemarin apa tahun apa itu? Saya menyelenggarakan apa ya, pas pengajian apa itu. Ya walaupun sudah disampaikan, tapi tidak ada salahnya kalau kita lalen ya. Lalen. Nah, kita ulang lagi, ulas lagi
untuk memperjelas yang belum jelas atau untuk mengetahui bagi yang belum tahu. Jadi bagaimana sih hukum pengobatan alternatif dalam Islam? Bolehkah? Nah, ini pertanyaannya. Sehingga dari pertanyaan itu Majelis Tarjih kemudian membentuk kajian ataupun bahasan tentang pengobatan alternatif sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang dimaksud dengan pengobatan alternatif berarti pengobatan selain medis. Berarti selain medis, ya tradisional dan doa. Jadi kalau tradisional ya sudah biasa minum jamu ya itu termasuk pengobatan yang sudah biasa di masyarakat dulu. Termasuk doa itu termasuk hal doa itu termasuk pengobatan, cara pengobatan dengan doa. Nah dari-darinya nanti kita lihat bagaimana pengobatan dengan doa ya. Nanti salah satunya dengan cara ruqyah. Nah makanya di sini ada beberapa ketentuan yang harus diketahui agar pengobatan alternatif ini tidak sampai salah. Jadi walaupun pengobatan alternatif ini dibolehkan oleh syariat, tapi ada ketentuan-ketentuannya, tidak asal. Nah, ada 3 poin ketentuan alternatif ini, pengobatan alternatif ini yang dapat diterima. yang dapat diterima oleh syariat. Apalagi zaman ini zaman lagi susah ekonomi ya, terutama dari menengah ke bawah ini. Sementara kadang mau berobat ke medis biayanya mahal. Sehingga salah satu jalannya juga alternatif biasanya. Gak apa-apa, ya, jadi diperbolehkan dalam syariat Islam asalkan rambu-rambunya ini harus diketahui. Jadi yang pertama, ketentuan diperbolehkannya berobat dengan alternatif adalah pengobatnya atau pelaku yang ngobati. Ini ada ketentuan harus ahli. Artinya ahli ya berarti betul-betul menguasai tentang teknik pengobatan alternatif. Nah, karena tadi semua akan dipertanggungjawabkan. Terus berikutnya tidak merusak atau membahayakan akidah. Nah, karena ada pengobatan yang alternatif yang membahayakan akidah dengan cara ya dukun ataupun yang lain-lain ya. Nanti ada persyaratan berikutnya. Nah, ini penting ya, akidah ini harus dipegang teguh. Jadi tidak merusak atau membahayakan akidah. Terus berikutnya syarat pengobat atau pelaku harus berakhlak mulia. Karena ada beberapa kasus pengobatan alternatif pertamanya ya lancar-lancar saja, tapi begitu ya sing diobati wong wadon terjadi hal-hal yang ya makanya harus punya akhlak yang mulia ya. Jadi makanya di Islam itu tidak boleh sebetulnya laki-laki mengobati perempuan. Kalau perempuan ya yang mengobati perempuan. Kalau pasiennya laki-laki yang mengobati laki-laki. Terutama kalau terpaksa atau darurat atau mungkin diperbolehkan. Itu pun ada ketentuan lain ya. Jadi tidak bebas. Jadi pengobat pelaku itu ahli, tidak merusak akhlak akidah, kemudian berakhlak mulia. Yang kedua, obatnya atau alat pengobatannya juga di sini tidak sembarangan. Obatnya
itu harus yang halal, bukan barang haram. Nah, yang bertentangan dengan syariat Islam nggak boleh. Karena juga ada orang yang berobat dengan yang haram. Kalau dulu orang yang kena penyakit diabetes ya, itu ngobatinya caranya gimana? Pakai air kencingnya sendiri. Pernah dengar ya? Dengar itu ya. Itu katanya obatnya seperti itu manjur ya. Tapi memang ya ada yang mempraktekkan seperti itu ya. Katanya dengan obat itu bisa stabil apa gulanya. Tapi sekali lagi karena itu haram berarti tidak boleh. Walaupun kata mereka itu boleh atau bisa menstabilkan gula darah. Tapi karena itu haram, jelas air kencing kan haram, tidak boleh. Atau ada orang penyakit gatel, kita bagi pirang-pirang orang mari akhirnya anggone gula ya. Jadi nggak boleh ya. Jadi karena itu jelas-jelas haram. Nah, terus yang berikutnya syarat obat atau pengobatannya itu, alat pengobatan itu tidak mengandung unsur yang membahayakan, yang membahayakan jiwa maupun membahayakan fisik. Nah, jadi walaupun itu umpamanya sudah dicontohkan atau diperbolehkan dalam pengobatan alternatif, kalau membahayakan itu dilarang. Contohnya umpamanya bekam ya, tidak pernah bekam semua sama enggak itu bekam. Nah, iya. Itu kan juga alternatif ya. Tapi ini kalau tidak dibekali dengan ilmu bisa membahayakan ya. Karena itu caranya, tekniknya, pengambilannya harus semuanya terukur, ada ilmunya, tidak salah-salah. Karena kalau asal-asalan bisa membahayakan. Kemudian yang ketiga, syarat atau ketentuan pengobatan alternatif dari tekniknya. Tekniknya juga ada ketentuan. Nah, pertama tekniknya tidak boleh mengandung syirik, bid'ah dan khurafat. Nah, teknik syirik sih contohnya gimana? Ya, pengobatan alternatif tapi mengundang setan, minta bantuan jin, ya, setan. Itu syirik. Ya. Nah, bid'ah, ya, mengada-ada, ya. Kemudian khurafat, ini teknik yang seperti itu dilarang. Khurafat itu kan berarti menganggap bahwa sesuatu itu punya kekuatannya, kayak kasusnya itu Ponari, pernah dengar ya itu ya, batu sakti bisa mengobati seluruh penyakit, itu khurafat itu termasuknya. Kalau itu sih sudah misalnya ngobat kayak diduri buat nanti wah dewek itu gimana sih? Ya itu termasuk khurafat itu ya. Saya bubur ya. Iya, khurafat. Makanya ini ya, jadi yang namanya syirik dan tauhid itu bedanya sangat tipis sekali ya. Jadi walaupun pakainya bismillah, mungkin pakainya Al-Qur'an ya. Tapi kalau tadi ada unsur-unsur syirik ya, khurafat itu bisa tergelincir. Jadi kayak kata Ibnu Abbas itu antara tauhid dengan syirik itu bedanya sangat tipis sekali. Jadi diibaratkan itu seperti semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap gulita. Kira-kira gimana? Enggak kelihatan. Jadi tipis sekali bisa tergelincir ke dalam kesyirikan. Contoh nih ya. Ini walaupun
berobat ke orang atau ke medis ya. Tapi kalau keyakinannya itu berbeda bisa tergelincir ke dalam kesyirikan. Misalnya saya biasa berobat ke apa yang yang sudah terkenal namanya dokter Harmaji. Misalnya ya, wah saya kalau nggak ke dokter Harmaji nggak sembuh. Ini bahaya ini ya, bisa mengakibatkan orang itu terjadi di dalam kesyirikan. Jadi yang menyembuhkan itu berarti seolah-olah dokter. Pokoknya kalau saya nggak berobat di dokter Habaji nggak bisa sembuh. Ataupun saya itu kalau ke dokter Habaji pasti sembuh. Nah, ini bahaya ini ya. Jadi seolah-olah yang menyembuhkan itu adalah orang. Itu kalau sudah menjadi keyakinan menjadi merusak tauhid. Padahal sudah jelas dalilnya bahwa itu bahwa Yasmin ya. Dan ketika aku sakit, bahwa itu bahwa Yasmin dialah Allah yang mengobati. Makanya itu ditulis di rumah sakit Islam itu maksudnya biar orang itu tidak salah akidah. Jadi sekalipun orang itu ahli, ya itu tetap saja yang menyembuhkan penyakit semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dengan syirik. Dan syirik itu memang doa yang pantang ya. Pantang. Syirik itu kan berarti menduakan ya. Orang mendua itu kan apalagi oleh ibu diduakan kira-kira sakit apa enggak. Syirik itu menduakan Allah. Ya jangankan Allah ya, kita sebagai manusia itu kalau diduakan mendua itu jengkel ya. Contohnya kita namanya sebagai profesi pedagang tempe goreng mana laris dibeli tangganya anak sing nyaingi dagang tempe goreng mana kan sakit ya, kurang ajar lah. Saingan. Ini Allah disaingi ya, Allah disaingi dengan memohon, dengan minta sembuh kepada selain Allah. Nah ini dalam hadis ini tegas sekali ya, kalau orang yang datang ke tukang ramal, arrofan dalam bahasa hadisnya. Man ata arrofan fas'alahu an syai'in lam tuqbalahu salata arba'ina lailatan. Rahu Muslim. Jadi siapa saja yang datang ke tukang ramal, dukun, ya, menanyakan sesuatu, mungkin dia menanyakan tok ya. Maka lam tuqbalahu salata arba'ina lailatan. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. 40 hari, 40 malam. Takon ya. Iya. Nah, kalau percaya, ini hadisnya tegas lagi, bahaya lagi akibatnya. Hadis Ahmad menjelaskan man ataka hinan au arrofan asad jakot bima yaqulu faqad kafaro ma unsila ala Muhammadin. Jadi siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal kemudian tanya dan meyakini akan kebenarannya asad jakot bima yaqul faqad kafaro, maka sungguh akan menjadi orang kafir. Nah, biasanya kalau orang dulu ya, orang tua Pak, kalau mau hajatan kan biasanya mari banjir ya. Wah, numpan hajatan, man kawin anak kira-kira jin apa sih ngapi. Padahal dalam Islam kan semua hari bagus ya. Tapi orang dulu itu enggak seperti itu. Nah, dukunnya ngomong ke karena anaknya kon ketone apa ya. Kalau ketone apa aja sampai kalau jinabiyah kok jeblok mau anak sing mati dan sebagainya ya. Jadi kalau dipercayai dan melaksanakan apa yang menjadi kata-kata si dukun tersebut, ini bisa membahayakan kekafiran. Ya.
Ya. Ya benar ya. Jadi artinya secara umum ya, secara umum hari semuanya baik. Adapun kemudian hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam itu adalah keistimewaan dari hari Jumat lebih baik lagi. Seperti semua bulan baik, tapi keistimewaan Syahrul Ramadan itu Sayyidul Syuhur, bulan yang paling baik seperti itu. Ya. Jadi ada keistimewaan. Nah, karena di situ ya oleh Rasulullah disebut sebagai ya hari rayanya orang Islam setiap pekan ya hari Jumat. Maka dianjurkan untuk banyak bersolawat, ya banyak membaca Al-Quran terutama surat Al-Kahfi, banyak bersedekah dan lain-lain. Itu seperti itu. Jadi dalil tentang syirik sudah jelas gamblang bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi pantang ya bagi Allah itu disekutukan. Barang siapa yang melakukannya tidak akan ada ampunan. Ya. Itu makanya harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai kita. Nah, makanya walaupun pengobatan alternatif ini diperbolehkan, tapi harus akidahnya kuat dulu. Karena tadi kalau nggak kuat bisa melenceng ya. Apalagi nanti kaitannya dengan ruqyah ya. Ruqyah ini kan juga boleh, ya, tapi tadi syarat-syarat itu harus diperhatikan. Nah, itu kemudian prinsip-prinsip pengobatan dalam Islam. Nah, mengapa pengobatan alternatif diperbolehkan? Karena memang Islam itu menyuruh kepada kita semua sebagai manusia untuk menjaga diri supaya sehat. Jadi wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah 195. Ini perintah dalil bahwa kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Wa kulu washrabu wala tusifu. Dalam surat Al-A'raf 31, makanlah kalian dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan makan minum akan menjadikan orang itu sakit. Ini kan berarti anjuran untuk selalu menjadi orang sehat. Wa kulu mimma razaqnakum wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Ini tadi makan bergizi ya. Jadi makanlah dan minumlah kalian. Nah, makanlah kalian sebagian dari yang kami rizkikan atau yang kami rizkikan kepada kalian, yang Allah rizkikan kepada kalian dengan halal yang halal. Apakah hanya cukup yang halal? Belum, perlu bergizi. Dalam ayatnya katanya thayyiban ya. Jadi makan bergizi itu ada dalilnya ya. Halalan thayyiban. Karena memang gratis mana ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Termasuk ya, larangan beribadah yang melampaui batas. Ini demi kesehatan dilarang. Ada sahabat yang ketika malam ya bangun terus nggak bangun, malahan dari awal malam sampai akhir malam sholat terus. Sholat malam bagus ya. Jadi seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sehingga orang sholat malam itu bagus. Tapi manakala dikerjakan semalam suntuk itu menjadi tidak bagus. Karena memaksakan diri. Puasa juga bagus, tapi manakala puasa itu dikerjakan terus-menerus, tidak ada jedanya, itu tidak bagus. Nah, maka kata Rasulullah, ya, kamu itu beribadah seperti itu, Allah tidak bosan, tapi kamu yang akan bosan sendiri. Nah, kenapa? Karena mata kamu punya hak untuk istirahat, badan kamu juga punya hak untuk istirahat, termasuk keluargamu juga punya hak untuk
diberi nafkah. Maka kalau ibadah seperti itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, jadi ini juga perintah demi untuk supaya orang sehat. Jadi ibadah tapi orang usah oyong-oyong. Puasa yang paling hebat itu puasa Daud, puasa sunnah maksudnya ya. Daud itu sudah hebat kalau memang bisa melakukan sehari puasa sehari tidak itu. Jangan sampai setiap hari. Sih ada orang yang puasa setiap hari. Ada ya. Jadi saya pernah dulu di pondok itu menjumpai santri yang puasa naun. Ya. Jadi setiap hari puasa terus. Kecuali kalau hari raya itu Idul Adha, hari Tasyrik, puasa. Terus puasa naun rawat. Rawat itu berarti tidak makan nasi. Makanya daun-daunan ya. Orang makan daging. Tapi memang orangnya gering tapi kuat. Pekerjaannya tiap hari itu menek kelapa. Ya, itu punya keistimewaan seperti itu. Terusan puasa terus. Tapi dia itu mencari ilmunya itu tidak di pesantren ya, di luar pesantren. Seperti tadi orang kiai kampung lah ya, karena yakin ya seperti itu. Jadi memang puasa dahar itu memang dari zaman Rasulullah sampai sekarang ada orang yang melakukannya seperti itu. Nah, jadi puasa yang paling tadi puasa sunnah Daud ataupun kalau nggak puasa Daud ya Senin Kemis, dan Kemis itu kalau rutinnya bagus atau minimal setiap bulan 3 hari. Hadisnya ada 2-3 hari. Apakah ayamul bid 13, 14, 15 ataukah boleh selang-seling atau boleh milih Senin atau Kemis ya 3 hari dalam bulan ataupun Senin Kemis Senin ya itu boleh ya, karena di situ dalilnya barang siapa yang puasa dalam dalam sebulan 3 hari maka sama dengan puasa setahun kalau bisa dikerjakan dalam setiap bulannya 3 hari. Dalil berikutnya ini an Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu lidul mumrido alal musihhi rahul Bukhari. Rasul bersabda janganlah orang yang memiliki sakit mendatangi orang yang sehat. Berarti apa maksudnya? Ya, karena orang sakit mendatangi orang sehat berarti dikhawatirkan menularkan penyakit. Nah, kalau orang sehat mendatangi orang sakit sih gimana? Diliki. Ya, diliki kan dianjurkan. Ya, nah, kalaupun orang yang ditiliki punya penyakit yang menular ya ada caranya kan ya, jauh-jauh dari tidak mendekat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang disuruh untuk menjaga kesehatan. Dan berikutnya adalah dalil tentang wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Jadi kalau memang sakit ya wajib berobat aja. Yang sakit ya takdir kalau sakit. Dan memang takdir kemari ya mari dewek. Nggak boleh ya. Jadi dalam Islam itu walaupun sakit itu adalah takdir dari Allah, tapi kita memberi obat juga merupakan takdir yang lain, takdir berikutnya. Hanya ada yang mempunyai teman tadi fatalisme, ya artinya semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau memang Allah menghendaki saya sakit, ya biarin saja. Nanti kalau memang Allah akan kesembuhannya sembuh sendiri. Itu keyakinan fatalisme seperti itu nggak boleh. Ataupun keyakinan qadariyah, artinya pokoknya kalau pengen sembuh aku tuh berobat, orang yang berobat orang bakal sembuh. Ya. Ini sebaliknya ya, jadi mengandalkan kepada usaha. Ya, yang benar itu ya pokoknya pertengahan antara teori fatalisme dengan qadariyah. Ya. Jadi tetap usaha, nah, tapi semuanya digantungkan kepada Allah. Ini hadisnya adalah
eh, dari Usama bin Syarif datang Al-A'rabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tadawa qala na'am ya ibadallah tadawa fa inna lam yada dan illa wadalahu syifaan atau qala dawaan. Ada orang yang sakit datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit, apakah saya harus berobat? Apa jawab Rasulullah? Ya, kamu harus berobat karena Allah itu memberikan penyakit juga menurunkan obatnya. Artinya ya kalau sakit ya diobati. Dalam hadis yang lain, innallaha ansara da'a badawa wa ja'ala kulli da'in dawaan. La tadawau wa la tadawau bi haramin. Allah menurunkan penyakit juga menurunkan obat. Tapi janganlah kamu berobat dengan yang haram. Silakan berobat dengan yang dibolehkan. Kemudian setelah kita berobat, yakinilah bahwa otoritas penyembuh adalah Allah, bukan obat. Obat itu hanya sebagai apa? Sebagai sarana, ya wasilah menuju kepada sembuh. Nah, makanya tadi harus hati-hati karena ini hanya wasilah, jangan sampai wasilah ini sebagai hal yang inti yang dipercayai penyembuhnya. Jadi penyembuhnya itu Allah, tapi wasilahnya melalui obat, ada melalui medis, melalui alternatif, melalui mungkin ruqyah, melalui doa, ya itu semuanya adalah hanya perantara atau sarana. Karena ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alal yasir. Jadi tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan juga pada dirimu, ya, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ikaila ta'saw ala ma fatakum wa la taqrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi adanya penyakit ya itu maksudnya ketika orang itu sakit jangan sampai putus asa karena Allah mendatangkan obatnya. Nah, ketika orang itu berobat kemudian sembuh, maka jangan terlalu gembira. Nah, karena itu juga merupakan ujian ya. Jadi ya terlalu gembira terus yakin bahwa ya, ini penyembuhnya adalah si A, ini merupakan obat ini, kalau nggak obat ini tidak mari dan sebagainya. Jadi keyakinan kita dalam berobat adalah wa idza maritu bahwa yasfi. Ini harus diyakini. Kemudian ketika kita berobat tapi enggak mari-mari, penyakit sing ora ana obatnya apa? Hati. Itu jalan diabetes lah obatnya ya. Menurut dokter, maksudnya belum ditemukan obatnya. Iya, biasanya dikendalikan atau dinormalkan. Nah, jadi insulin itu hanya menormalkan apa namanya gula darah ya dalam tubuh. Jadi bukan obat. Tapi bagaimana dengan dalil tadi? Semua penyakit ada obatnya. Ya sebetulnya ada obatnya, cuman mungkin belum ketemu ya. Jadi karena apa? Karena nyatanya memang tidak semua yang kena diabetes itu apa? Iya terus. Nah, tapi ada yang pakai alternatif bisa sembuh ataupun bisa normal ya. Ya berarti termasuk obat walaupun sementara tapi termasuk obat ya. Jadi ketika dia itu minum atau disuntik insulin terus normal kan berarti itu obat walaupun sementara ya. Ada lagi dengan cara ya dulu waktu saya ikut senam apa itu pernapasan, ada yang ikut apa SN ya, Satya Nusantara. Itu juga bisa menetralkan gula darah. Itu dulu yang
bersama saya waktu itu Pak apa yang di Jepung itu yang Masjid Baitul Makmur ya, Pak Safi'i. Itu kan dulu gulanya tinggi ya. Itu awalnya ketika nukang dan tenaganya selalu fit, selalu minum ya katideng ya, kadangnya Coca-Cola, yang akhirnya kemudian kena ginjalnya. Tapi setelah ikut itu olahraga pernapasan Satya Nusantara bisa normal ya, normal. Jadi ketika rutin mengikutinya normal, ketika dicek normal. Berarti kan ada obatnya ya, bisa obatnya itu obat tadi insulin, bisa obatnya karena latihan fisik, latihan nafas. Itu juga termasuk pengobatan alternatif ya, dengan menggunakan tenaga dalam, karena di tubuh manusia itu ada listrik. Nah, listrik itu kalau dilatih terus itu bisa iya bisa mempengaruhi orang lain yang sakit. Jadi orang lain yang sakit mungkin karena peredaran darahnya tidak lancar atau ada penyumbatan, itu bisa melalui sinar listrik yang disalurkan dari tubuh yang punya energi listrik ke tubuh yang sakit, bisa itu. Dan itu bukan di wafat ya, tapi ini memang latihan ya. Jadi makanya tadi harus ahli di sini, ahli berarti ahli pernapasan, ahli teknik pernapasan, teknik gerak, itu kan geraknya juga macam-macam jurusnya sampai 10 jurus ya. Itu harus dikerjakan, setiap jurus itu dua kali ya, kanan kiri terus. Jadi kalau dipraktekannya, kalau cepat setengah jam rampung, kalau antar-antarnya 1 jam. Itu latihannya kalau rutin itu bisa mempunyai energi listrik. Jadi punya energi listrik. Dulu yang sering dibuat untuk obat itu almarhum siapa itu yang dari Pak siapa namanya, Pak Miftah, Mabuddin ya, Tengaran. Itu dulu sering obatnya pakai itu, energi listrik SN ya. Itu juga termasuk pengobatan alternatif, tapi tadi sekali lagi yang mengobati itu harus ahli, punya ilmunya, dan itu bukan karena ada ilmu dalam yang tadi kita bantuan jin ya. Tapi kalau itu karena teknik latihan yang rutin ya, tidak mengapa. Kemudian ya monggo. Kalau apa namanya informasi kalau di Arab itu katanya bisa dari Ya. ini dibandingkan di Indonesia Puskesmas karena kita itu kan kalau di Arab itu saya lihat kan pola hidupnya mungkin ya Islam artinya Ramadan bulan juga, tapi kan pola hidupnya salah satu makannya ya bahasanya di situ, artinya saya lihat orang Arab ini tidak Arab kan. Kalau makan itu kan makannya kayak gitu daging, tapi katanya iya tapi apa karena salah satu contoh ini siapa kalau malam kan tidak boleh makan, rasanya kalau baik kan jangan makan. Makannya 3 kali. Kalau saya kan kalau di Islam kan tidak ada makan 3 kali sehari. Yang baik kan tadi yang sudah disampaikan ya, pengaruh sakitnya. Itu kan salah satu obat. Obat mengurangi sakit, artinya tidak sakit. Iya. Kenapa maksud saya itu di Indonesia itu sebenarnya ini Islamnya yang menyampaikan kalau makan ini itu nanti 3 kali sehari gitu. Artinya sebenarnya obatnya ada di Al-Quran yang tadi. Karena pola itu yang Nabi diterangkan dari wong. Ya benar. Jadi orang Arab itu memang punya rumah sakit, tapi jarang yang sakit ya. Karena pola makannya ya mungkin pola hidupnya itu pola hidup sehat. Nah, terus di samping pola hidup sehat juga bacaannya sehat.
Bacanya itu apa? Al-Quran. Al-Quran bacaan yang sehat ya. Dari kanan. Dari kanan itu Al-Quran juga termasuk syifaul lima fis sudur. Walaupun lima fis sudur tapi oleh beberapa ahli ya telah diteliti riset itu menunjukkan bahwa bacaan yang dari kanan ke kiri itu ternyata ada pengaruhnya terhadap pengobatan untuk penyakit fisik. Nah, makanya itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita miliki, yaitu membaca Al-Quran karena termasuk obat. Jadi makannya polanya juga bagus, terus kegiatan dalam kesehariannya juga bagus sehingga jarang terkena penyakit. Karena termasuk baca Quran dan sholat dan sebagainya, doa, ya itu kan tadi termasuk salah satu obat alternatif. Kalau kita tahu kan bilangan arah dengan jam Ya. dari sisi kesehatan juga bisa. Karena di kita orang Indonesia khususnya kalau Tegal lah, jalan pagi itu sih bukan itu salah jalan jam. Iya. Membaguskan perlawanan ya. Itu dari sini gimana? Ya, jadi ada yang meneliti bahwa perlawanan jarum jam berarti kan kalau jam ke sana, kalau kan sini ya. Ya, jadi itu kan berarti tubuh sebelah kiri ya itu kita apa namanya sebagai putaran ya, jadi fokus untuk putar. Saya pernah mendengarkan penjelasannya tapi lupa ya. Iya. Berarti memang ini memang benar ya. Jadi namanya tolong lah gitu. Jadi semua benda langit termasuk dalam hal ini planet itu termasuk jalannya juga lawan jarum seperti tawaf. Dan itu membuat apa ya? Ya membuat sinergitas termasuk dalam hal ini apa ya planet ya termasuk tubuh manusia ketika diputarkan sesuai dengan arah jam berlawan dengan jam itu akan menjadi normal, menjadi artinya alami ya, artinya sesuai dengan alam sehingga akhirnya menjadi kalau ada yang sakit-sakit menjadi normal kembali. Jadi menyesuaikan dengan alam ya. Jadi tubuh kita disesuaikan dengan alam sehingga akan menjadi apa netral ya. Jadi, kalau ada penyakit bisa saja menjadi sembuh, termasuk penyakit jiwa, penyakit fisik, penyakit apa ya, penyakit akal itu bisa dinetralkan dengan cara kita memutar sebagaimana putaran setiap planet. Walau alam ya. Itu kayaknya seperti itu jawabannya yang saya ingat. Boleh, begini gue habis belok kiri, belok kanan. Ya, betul. Ya. 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 Tadi kira-kira pengobatan seperti itu sesuai dengan ketentuan tadi apa enggak ya. Nah, kesembuhan penyakit tulang dengan air apakah ada unsur bantuan jin ya, atau makhluk lain atau ada keahlian khusus ya. Itu kan kita kira-kira gimana ya. Kalau memang orang itu tadi walaupun bacanya bismillah mungkin bacanya Fatihah ya, tapi kalau ada campur tangan makhluk lain itu akan menjadi syirik. Makanya tadi
antara syirik dengan tauhid itu sangat tipis-tipis sekali. Ya. Nah, kira-kira gimana? Makanya orang yang tauhidnya kuat ini biasanya menghindari dari hal-hal seperti itu. Jadi walaupun wah, kan nyata kah, belum sembuh kah ya. Cuman bagi orang yang tauhidnya kuat, karena takut dengan kesyirikan lebih baik menghindar. Karena itu kan kayaknya kalau dipikir-pikir patah tulang masa dengan air saja bisa sembuh ya. Kayaknya ilmu apa ya? Kan kalau memang orang itu diragukan akan keilmuannya, artinya keilmuan yang tadi ya, yang tidak benar, ya kita harus menghindari. Seperti tadi Ponari, ya Ponari kan punya batu sakti. Itu kan banyak orang ribuan ke sana pengen mengobati segala penyakitnya, ada penyakit apa lepra, penyakit mata, penyakit katanya sembuh, katanya sembuh. Ya. Nah ini bagaimana itu ya? Itu kalau memang termasuk khurafat, ya berarti akan membahayakan akidah. Makanya harus dihindari. Ya. Itu ya tadi kira-kira itu bentuk ruqyah yang diperbolehkan apa enggak? Ya, karena di sini juga ada yang apa tentang pengobatan berdasarkan ruqyah, ya. Pengobatan mana? Nah, pengobatan ruqyah pada zaman Nabi. Jadi, kalau memang yang dipraktikkan itu adalah sesuai dengan hadis Nabi, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai dengan hadis Nabi, ya itu berarti bermasalah. Jadi kita bacakan ini ya, jadi tentang ruqyah ini. Jadi artinya saja baca. Nabi bila hendak tidur tiap malam beliau merapatkan telapak tangannya. Nah, ini. Kemudian beliau ke dalamnya, kemudian membaca ke dalam kedua telapak tangannya itu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kemudian beliau usap-usapkan ke dalam tubuh, ya, seluruh tubuh yang dapat beliau jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Ini ruqyah pertama, ya. Jadi ketika mau tidur, ya bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kadang ditambah dengan air kursi, kemudian disebut buh. Kemudian diusapkan ke wajah, nah, ke badan yang bisa terjangkau. Ini oleh Rasulullah dilakukan 3 kali. Itu ruqyah. Cara ruqyah pertama sesuai dengan hadis. Ya, jadi boleh seperti itu. Karena melakukan apa enggak ini? Nah, itu sunnah itu ya. Jadi setiap itu karena apa? Ya karena itu bisa menangkal praktek-praktek sihir. Ya. Termasuk malam itu kan, waktu malam itu kan kalau dalam surat Al-Falaq itu kan lalu syari maholak bin syari hasidin tidak lalu syari mahasati terupot ya. Jadi sihir itu berjalannya itu waktu malam. Jadi orang-orang sihir itu tidak ada yang dengan waktu siang, tapi semuanya waktu malam. Sehingga kalau ada orang yang bisa menjadi sasaran sihir itu ada. Makanya ini sebagai apa? Ya penolak bala ya. Bacaan sebelum tidur surat Anas Al-Falaq. Anas Al-Falaq Al-Ikhlas kemudian diusapkan dalam tubuh, itu termasuk bentuk ruqyah. Terus yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yu'amilu ba'du ahli.
di Arab Saudi. Ini cara rukyah kedua dengan cara menempelkan tangannya ke tubuh yang sakit, apakah tubuh yang sakit dirinya ataupun orang lain. Nah, ditempelkan namanya kayak perutnya sakit, ya. Kemudian tangannya ditempelkan di tempat yang sakit, kemudian membaca doa Allahumma rabbanas adil basa isfi antasabi kasifan ila sifau kasifan ila yukoman. Biasanya doa ketika kita nengok orang sakit, ya. Ini sebetulnya doa untuk rukyah diri sendiri, tapi ya boleh dilakukan untuk orang lain. Makanya ada orang lain yang kita jenguk, sakitnya apa? Sakitnya kepala, ya, sudah kepalanya, ya. Sakitnya apa? Sakitnya perut, dan belakang perutnya, sambil berdoa Allahumma rabbana juga saya istilah satu lagi sifaan lain di hukuman. Itu termasuk bentuk rukyah yang diizinkan oleh syariat. Terus hadis berikutnya, Nabi datang menjengukku, kemudian ia berkata kepadaku, terus mati, mikir. Berarti serampung ya. Ya, jam 10. Satunya. Nah, ada hadis lagi. Ada seorang sakit. Kemudian Nabi datang menjenguknya. Kemudian ia berkata kepadaku, maukah kamu aku obati dengan rukyah yang dibawa Jibril kepadaku? Nah, aku berkata, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, tentu saja mau. Nabi berkata, dengan nama Allah aku akan merukyahmu dan Allah akan menyembuhkanmu dari segala penyakit yang ada dalam dirimu, dari setiap kejahatan yang ditiupkan dalam buhul-buhul dan dari hasudan orang yang iri dengki. Nah, dia membacanya sebanyak 3 kali. Jadi rukyah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Abu Hurairah sakit. Nah, Rasulullah merukyah Abu Hurairah dengan cara ketika Rasulullah dirukyah oleh Jibril, malaikat Jibril. Nah, dengan cara membaca Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in fika min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad 3 kali. Ini cara Rasulullah merukyah Abu Hurairah ketika sakit. Nah, termasuk rukyah yang dilakukan oleh Jibril ketika Nabi kena sihir, ya. Ini Jibril menyatakan Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yasfika bismillahi arqika. Ini berarti doa yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sakit. Nah, itulah beberapa dalil tentang rukyah, ya. Ada lagi ini, sesungguhnya rukyah-rukyah jimat dan pelet adalah kemusyrikan. Nah, ini ya. Jadi ada rukyah yang termasuk apa? Syirik. Nah, tidak semua rukyah itu boleh, karena di sini kata Rasulullah, sesungguhnya rukyah-rukyah jimat dan pelet adalah kemusyrikan. Nah, kemudian Zaidah bertanya, mengapa kamu menyatakan demikian? Demi Allah saya saat mataku sakit, aku pergi kepada orang Yahudi yang mengobatiku dengan jambi-jambi. Ketika diberi jambi-jambi, mataku ya merasa enak. Maka Abdullah berkata, itu dari setan. Dia telah mencelakakan dengan menggunakan kekuatannya ketika kamu sedang diberi jambi-jambi. Maka ia hilangkan penyakitnya. Sebenarnya bagimu cukup memohon sebagaimana Rasulullah SAW berdoa, hilangkan ya mara bahaya wahai Tuhan yang menyembuhkan. Nah, jadi
sekali lagi ruqyah itu tidak selamanya itu boleh, tapi ada yang syirik. Intinya adalah ketika kita meminta kepada Allah yang tidak disertai dengan jampi-jampi ataupun disertai dengan minta bantuan kepada yang lain, maka tetap diperbolehkan. Jadi adhihi bin ba'sa rabban nas isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Itu kan berarti mintanya kepada Allah. Ya. Allah. Nah, ini kemudian berikutnya, engkau telah melarang ruqyah, sementara aku mengobati dengan ruqyah atas sengatan kalajengking. Kemudian Nabi berkata, siapa yang mampu di antara kalian memberikan manfaat kepada saudaranya, maka laksanakan. Ini hadis dua hal, ruqyah dilarang. Tapi ketika melihat di sini ada orang yang meruqyah dari sengatan kalajengking, Rasulullah menyatakan boleh, ya. Itu berarti kan seolah-olah bertentangan. Padahal aslinya tidak. Nah, jadi melarang ruqyah itu tadi kalau dia itu minta bantuan kepada selain Allah. Tapi kalau dia itu meruqyah dengan cara tadi ya, dengan cara yang benar, maka diperbolehkan. Nah, makanya di sini harus sekali lagi harus hati-hati. Satu lagi ini hadis tanggung ya. Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Nabi menjawab, tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Jadi ada orang ya, di masa jahiliyah biasa menggunakan ruqyah. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah. Terus Rasulullah menyatakan, tunjukkan ruqyah yang kamu lakukan itu seperti apa. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan batasan tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi ruqyah-ruqyah yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu memang mengandung unsur khurafat, bid'ah, ya, syirik, sehingga dilarang. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi. Jadi intinya bahwa pengobatan alternatif dalam Islam dibolehkan dengan catatan sesuai dengan koridor Islam, dengan catatan tadi syarat-syarat pengobatnya harus memiliki keahlian, terus berakhlak mulia, tidak merusak dan membahayakan akidah. Obatnya bukan yang obat haram, harus halal, tidak mengandung unsur yang membahayakan. Caranya tidak mengandung syirik, bid'ah dan khurafat, dan tidak berbahaya ataupun membahayakan. Tidak menggunakan unsur jin ataupun makhluk lain. Nah, mungkin itu dari bahasan malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih hujan, tapi sudah malam. Cukup ya. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.